Episode 23. Malam harinya, Arumi duduk di dalam kamarnya. Dia menatap keluar jendela, menumpukkan dagu di atas kedua lutut. Semenjak dari pengadilan agama mengurus perceraiannya, dia tak pernah keluar dari ruang tersebut. Mama Reni juga memberikan waktu kepada anaknya. Wanita parubaya itu hanya mengantarkan makanan kemudian keluar. Dia duduk di ruang keluarga. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu. Awalnya dia mengira itu hanya ilusi saja. Tapi ketukan berkali-kali membuatnya tersadar. Mama Reni beranjak keluar. Dia membuka benda tersebut. Assalamualaikum tante. Yang datang adalah sahabat putrinya. Dini menyempatkan diri untuk melihat keadaan Arumi. Waalaikumsalam. Masuk nak. Mama Reni mempersilahkan wanita cantik itu masuk. Mereka ke ruang tamu, duduk saling berhadapan. Tante, bagaimana keadaan Arumi? Dini membuka percakapan. Raut wajah Mama Reni sendu. Dia jarang bicara, nak. Semenjak kepulangan dari kantor pengadilan, dia tak pernah keluar dari kamarnya. Mata wanita parubaya itu memupu air. Dini menghela nafas. Dia betul-betul kasihan mendengar penuturan mama dari sahabatnya. Aku boleh lihat tante? Dini meminta izin kepada Mama Reni untuk melihat Arumi. Spontan wanita parubaya itu mengangguk. Mungkin saja kedatangan Dini memberikan sedikit hiburan kepada putrinya. Masuklah nak. Dini segeralah beranjak dari duduk. Dia memasuki kamar sahabatnya dengan perasaan was-was. Wanita cantik itu mengetuk pintu dan membuka. Matanya spontan tertuju pada sosok yang sedang duduk. Arumi. Arumi mendengar namanya dipanggil pun menoleh. Dini menutup pintu dan menghampiri sahabatnya. Dia melihat rambut Arumi sudah berubah. Perasaan Dini semakin tercabik melihatnya. Ya ampun Arumi. Dini memeluk wanita itu sejurus air matanya yang tumpah. Dia menggigit bibir dengan kuat, mencoba menahan isakan. Dini melepasnya, dia menghapus air matanya. Tangannya menangkup wajah Arumi. Jangan menyiksa dirimu hanya karena kedua orang itu. Arumi menelan ludah. Kamu harus kuat, jangan lemah seperti ini. Dini memberikan penekanan kepada sahabatnya. Dia memberikan dorongan dan kekuatan kepada Arumi. Aku hancur, ucapnya dengan bergetar. Dini menggeleng. Kamu harus bangkit. Mereka tak pantas kau tangisi seperti ini. Air matamu berharga, sangat berharga. Arumi memandang lekat sahabatnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dini mengangguk. Jangan kau akhiri bahagiamu hanya karena hubunganmu dengan pria itu berakhir. Perjalananmu masih panjang, Arumi. Aku pernah berada di posisimu. Aku dikhianati. Tapi sadar kalau aku dan dia tak ditakdirkan untuk bersama. Mau aku bunuh diri pun tak akan mengubah kenyataan. Tegas Dini. Satu kalimat yang dikeluarkan sahabatnya bagai sentilan keras yang membuat benteng pertahanan Arumi runtuh. Air lolos di antara pelupuk mata. Wanita itu mencerna kalimat demi kalimat yang sahabatnya berikan. Dini menurunkan tangannya menuju pundak. Dia memegang erat. Masalah yang kamu hadapi adalah ujian untuk pria itu. Allah menguji sampai di mana kesetiaan seorang Akmal untuk Arumi yang berharga. Tapi lihatlah, dia sangat lemah, begitu mudahnya tergoda dengan wanita yang baru ia kenal. Arumi mencengkeram tangan sahabatnya. Itu berarti dia betul-betul tak pantas untukmu, tak sedikit pun. Aku sangat yakin sahabat, seseorang telah menunggumu di depan. Seseorang yang selama ini mencari-cari keberadaan Arumi Anggun. Yang pasti dia jauh lebih baik dari Akmal. Dini menepuk pundak sahabatnya. Sekali lagi, doa orang teraniaya diijabah. Kita minta kebahagiaan kepada Maha Pencipta, kebahagiaan dunia akhirat. Arumi memeluk erat sahabatnya. Sahabat bagaikan saudara. Ya, betul. Bahkan sangat betul apa yang dia ucapkan. Dulu, Arumi yang memberinya semangat. Sekarang, wanita itu berbalik menyemangatinya. Saling mendukung satu sama lain kalau keduanya dalam keadaan terpuruk.
Mama Reni yang mendengar samar itu dari luar ikut terharu. Dia menangis dan memohon semoga kedua wanita itu dilimpahkan kebahagiaan. Kedua pengantin baru itu telah tiba di rumah. Setelah ijab kabul, mereka kembali ke kediaman Akmal. Seluruh keluarga dari pihak mempelai wanita juga ikut. Kedua orang tua Debbie melihat dinding rumah menantunya. Seketika emosi menguasai kala foto pernikahan dengan istri pertama masih terpajang. "Akmal, turunkan semuanya," ucap Pak Wijaya. Harusnya di situ foto pernikahan putrinya. Akmal yang mendengar itu tak menanggapi. Dia berjalan menuju kamar. Dirinya benar-benar penat. Pak Wijaya bertindak. Dia yang menurunkan semuanya, mengumpulkan menjadi satu. "Besok biar ayah yang masukkan dalam gudang." Debbie mengangguk. "Ya sudah, ayah dan ibu istirahat. Ini sudah malam." Debbie menunjukkan satu kamar yang berada di lantai bawah untuk mereka tempati. Namun sebelum itu, sang ayah membantu mengangkat koper Debbie yang seharusnya menjadi tugas Akmal. Wanita itu pun juga naik ke lantai atas. Setelah ayahnya kembali, dia membuka pintu dan melihat Akmal telah berbaring membelakangi. Wanita itu melihat sekelilingnya. Barang-barang Arumi masih ada di dalam. "Mas, harusnya sudah hilang," ucapnya seraya membuka lemari pakaian. Akmal tak bergeming. Dia tetap memejamkan mata. "Harusnya semua sudah diganti jadi pakaianku, Mas." Debbie tampak kesal. Wanita itu mengeluarkan barang-barang Arumi dari dalam benda itu. Dia memasukkan pakaiannya. Dini masih berada di rumah Arumi. Dia membantu sahabatnya memperbaiki potongan rambut yang mulanya tidak beraturan. "Rambut kita samaan, Mi," Dini cekikikan. Dibalas dengan senyum oleh Arumi. Akhirnya wanita itu tersenyum kembali. Dia betul-betul diberikan semangat dan kekuatan oleh sahabatnya. "Nginap ya," ucapnya dengan suara lembut. Arumi mengiba kepada Dini. "Iya, aku nginap. Tidak masalah, baju ngantor aku pakai 2 hari. Nanti disemprot parfum juga harum lagi, karena memang dia tak punya persiapan." Arumi tertawa. "Kamu bisa pakai baju aku." Habis membersihkan badan, Debbie ikut berbaring di samping Akmal. Dirinya benar-benar lelah, terlebih dirinya sedang hamil. Wanita itu menatap Akmal. Posisinya masih sama. Pakaiannya pun belum diganti. "Mas." Tak ada sahutan. Debbie memaklumi, mungkin suaminya sudah tidur. Wanita itu mendekat dan memeluk hingga akhirnya dia terlelap. Saat terdengar dengkuran halus, Akmal melepas tangan Debbie. Pria itu memang tidak bisa tertidur. Dia segera bangkit dari pembaringan. Akmal mengambil beberapa bungkus rokok di dalam lemari yang sudah disediakannya. Hal itu menjadi kebiasaan baru untuknya. Pria itu duduk di balkon dan mulai membakar. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Debbie masih menunggu suaminya pulang. Wanita hamil itu berada di ruang tamu. Wajahnya dipenuhi rasa khawatir. Harusnya wanita itu telah berada di bawah selimut tidur dengan nyenyak, mengingat kandungannya. Namun, dia harus begadang menanti kepulangan Akmal. Sudah sebulan lebih pernikahannya, dan hampir setiap malam begitu. Matanya mulai berkaca-kaca. Wanita itu menundukkan dirinya di atas sofa. Tangannya terus saja memainkan ponsel, entah menelpon atau mengirimkan pesan yang tak terbalas. "Angkat, Mas," gumamnya dengan suara yang bergetar. Rumah yang dulu bersih kini tak lagi. Bagaimana mungkin? Debbie tak pernah membersihkan. Dia tak sanggup bangun pagi karena terlampau begadang. Debbie ingin menyewa pembantu, tapi Akmal melarangnya dengan alasan sama yang Arumi berikan. Berbeda dulu dengan Arumi, berulang kali Akmal mencoba merayunya untuk menyewa asisten rumah tangga, tapi wanita itu yang menolak. 2 jam berlalu. Terdengar suara mobil berhenti yang ia yakini itu adalah suaminya. Wanita hamil itu pun beranjak dari tempat dan segera membuka pintu. Penampilan Akmal begitu berantakan. Bau alkohol sangat menyeruak. Matanya memerah. "Arumi?" Satu nama yang selalu keluar dari mulut pria itu ketika berada di rumahnya dalam keadaan mabuk berat. Ya,
Kebiasaan pria itu bertambah. Dia sering mabuk-mabukan. "Aku Debbie, Mas, bukan Arumi." Hati wanita itu sakit sesakit-sakitnya. Akmal berjalan terhuyung-huyung ke depan. Ketika Debbie mendekat, pria itu mendorongnya. "Jangan sentuh saya, yang boleh menyentuh hanya Arumi." Debbie terpentang ke belakang. Beruntung dia tak sampai terjatuh. Wanita itu menangis sejadi-jadinya. Dia memegang perut. "Arumi, Arumi, dan Arumi." Debbie berteriak membuat Akmal menoleh ke belakang. "Hei, jangan berteriak atau aku akan membuangmu," tekan pria itu. Dia kembali melanjutkan langkahnya menuju lantai atas. Akmal menutup pintu kamar dengan keras. Debbie menutup wajahnya. Akmal selalu menyebut nama Arumi, membandingkannya dengan wanita itu. Apa yang dimiliki Arumi tak dimilikinya. Bahkan dari segi fisik dia lebih dari istri pertama Akmal. Meskipun Debbie telah membuang barang-barang Arumi, tapi jejak ingatan Akmal akan wanita itu masih melekat di pikirannya. Seringkali Akmal mengigau dalam tidurnya, memanggil-manggil nama sang mantan. Pernikahan yang diimpikan berbahagia ternyata tidak sama sekali. Bukan hanya perlakuan suaminya, tapi masyarakat yang mengetahui dirinya. Debbie diantar Akmal ke kantor. Dia memenuhi panggilan bosnya. Wanita itu turun dari mobil, namun sebelum sampai dia masuk, wanita itu telah dilempar hujatan. "Pelakor datang, bidadari kok gitu? Berbadan dua katanya. Hahaha." Ternyata tipenya suami orang. Debbie tak menghiraukan mulut-mulut pedas temannya. Dia berjalan terus, namun di dalam juga sama. Lagi-lagi dia mendapat sindiran pedas. Bumil datang," sorak teman sejawatnya. Mata Debbie mulai berkaca-kaca. Dia ditelanjangi tanpa henti. "Berapa bulan, Bi?" tanya temannya dan tertawa terbahak-bahak. "Sok jual mahal, padahal aslinya hahaha. Kalau aku viral begitu, mungkin tak berani lagi menampakkan wajah." Debbie menahan agar air matanya tak sampai jatuh. Dia menarik nafas dan melanjutkan langkah menuju ruangan bosnya. Di dalam ruang tersebut dia disidang. Bukan maksud bosnya mencampur adukkan urusan pribadi dengan pekerjaan, akan tetapi banyak masyarakat yang membawa nama perusahaan mengingat wanita itu meniti karir di tempat tersebut. Alasan selanjutnya adalah dia sedang berbadan dua. Pekerjaan itu sungguh tak cocok dengan ibu hamil. Debbie hanya menelan ludah dan tak mampu berbuat apa-apa lagi. Dia menerima jika dirinya dikeluarkan dari pekerjaannya, pekerjaan yang telah menghidupinya beberapa tahun terakhir ini. Wanita itu keluar. Dia berjalan cepat menuju mobil. "Ih, jangan lari-lari, Bumil. Hahaha. Awas jatuh." Sesampainya di dalam kendaraan tersebut, dia menumpahkan tangisnya. Dia menenggelamkan wajahnya pada telapak tangan. "Ada apa?" Akmal bertanya kepada sang istri. "Orang-orang menghinaku," ucapnya dengan terseduh-seduh. Akmal hanya mampu menghela nafas berat. Ya, dia juga sudah tahu mengenai berita yang tersebar. Pria itu melajukan mobil meninggalkan tempat tersebut. Pernah juga suatu hari dirinya keluar ke minimarket. Pada saat dia berjalan masuk, tiba-tiba batu membentur kepalanya hingga mengeluarkan cairan merah. Wanita itu menjerit. Dia tak tahu dari mana asal batu tersebut. Debbie kembali ke mobil dan memegang kepalanya yang berdarah. Dia tahu orang-orang sengaja melakukan hal itu, tapi dia tak mampu melawan. Debbie hanya bisa menangis. Debbie mengingat semuanya dengan perasaan teriris. Wanita itu bangkit. Dia melangkah dengan pelan menuju kamarnya. Namun naas, pintu terkunci. Dia kembali sesegukan. Dirinya mengetuk-ngetuk pintu namun diabaikan. Bahkan tangannya sampai memerah karena berulang kali melakukan. Debbie mengalah. Dirinya tidur di kamar sebelah. Dia memeluk dirinya.